ini kan juga salah satu profil pelajar Pancasila itu kan bernalar kritis. Ya, di sini guru juga ditantang untuk menghadirkan pembelajaran dan evaluasi yang membuat soal hoax. Menurut Bapak, strategi yang paling tepat dalam menanamkan pembelajaran maupun evaluasi yang berbentuk hoax itu seperti apa? Oke. Pembelajaran dan asesmen yang menerapkan soal hoax itu sebenarnya dimulai dari bagaimana anak itu bisa mengeluarkan pendapat dan membuat keputusan. Makanya dari kurikulum Merdeka ini yang saya amati, yang saya ketahui, dan bahkan saya menjadi salah satu penyusun buku kurikulum Merdeka itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan atau asesmen yang ada di situ adalah terkait dengan apa yang dilakukan. Misalnya pertanyaan seperti ini: bagaimana pendapat kamu terkait dengan materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama-sama? Ini kan mengeluarkan pendapat. Dan dia harus mengeluarkan pendapat dan berpikir sendiri. Ini bagian dari bagaimana dia membuat keputusan, bagian dari bagaimana dia berpikir kritis. Karena apa? Dia mengeluarkan pendapat dia sendiri dan dia membuat keputusan untuk menuliskannya. Ini hal yang sederhana, yang kecil. Itu bagian dari soal hoax. Adalah bagaimana implementasi yang dia lakukan atau tindakan nyata yang pernah dia lakukan itu seperti apa terkait dengan materi pelajaran yang dia pahami, yang dia pelajari, seperti itu. Jadi kuncinya adalah bukan kemudian menanyakan kembali apa yang terjadi atau istilahnya hafalan, bukan. Tetapi adalah mereka dimintai pendapatnya. Salah satunya pendapat terkait dengan bacaan atau terkait dengan tokoh yang ada di situ, atau bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi apa, bagaimana penerapan sehari-hari terkait dengan hal ini dan seterusnya seperti itu. Jadi itu dikembalikan lagi pertanyaan itu kepada dirinya sendiri, sehingga dia akan membuat sebuah keputusan. Disinilah sebenarnya mereka dilatih untuk berpikir kritis, membuat keputusan, menganalisa, menganalisa teks seperti apa, bagaimana, mulai dari yang sederhana sampai yang rumit, kemudian menuangkannya dalam sebuah pendapat. Itu tidak mudah. Teman-teman guru aja banyak yang kesulitan. Terima kasih Bapak, sudah terjawab semua diskusi pada kali ini, dari baik itu motivasi, kemudian dari kemampuan literasi dari mulai siswa, kemudian bagaimana kita bisa sinergi dengan orang tua, kemudian inovasi pembelajarannya, memanfaatkan teknologi, sudah terjawab semua. Terima kasih atas waktunya Bapak. Nanti untuk selanjutnya saya terus minta pendampingan dari Bapak selaku narasumber yang sudah istilahnya sudah tidak hanya untuk lokal tapi sudah nasional, dan ke depan sudah ada wacana untuk go internasional. Nah itu terima kasih sekali atas waktunya. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Apa yang telah diberikan kepada kami bisa bermanfaat. Tapi nanti untuk pemaparan kami di sesi ini nanti kita bisa paparkan kepada teman-teman satu angkatan sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas sebagai guru profesional. Jadi tetap pantang mengajar kalau tidak belajar. Ya, oke, Mas Joko, saya juga terima kasih atas kepercayaannya untuk mendapat kesempatan di wawancara ini. Prinsipnya kita sebagai guru itu benar-benar harus memahami yang namanya 4 kompetensi guru, mulai dari kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan kepribadian. Itu benar-benar harus dipahami. Jangan sampai kita sebagai guru tidak tahu 4 kompetensi guru itu apa. Yang lebih penting lagi adalah implementasinya. Apalagi
apalagi sebagai guru profesional harus profesional benar. Semua materi pembelajaran harus dikuasai. Jangan mentang-mentang wis apal lho atau sinau. Ya, tapi tetap kita harus belajar untuk meningkatkan kompetensi diri. Itu kuncinya. Kompetensi pedagogi juga kita bagaimana bisa mengajar dengan fleksibel, dengan dengan interaktif, ya, dengan inovatif. Tingkatkan terus kompetensi sosial, apalagi bagaimana kemudian kita bisa saling membutuhkan, saling melengkapi dengan teman-teman. Kalau kita mengingat kembali filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kalau di kompetensi sosial itu bagi saya adalah ing madya mangun karsa, ya, sama-sama di tengah bisa berkarya bersama, bisa saling mendukung. Ya, ada teman butuh bantuan, kita siap membantu. Seperti itu. Apalagi kompetensi kepribadian. Guru adalah model bagi murid. Maka jujur saja, saya masih prihatin dengan kondisi saat ini ketika teman-teman guru dalam mengendarai motor misalnya belum sesuai dengan peraturan lalu lintas. Naik motor tidak pakai helm, tidak punya SIM. Padahal Pak, itu bagian dari kompetensi kepribadian, bahwa kita itu harus punya pribadi yang baik, pribadi yang bisa jadi model, pribadi yang bisa jadi teladan. Itu mulai dari misalkan seperti itu masih banyak teman-teman guru kita yang lalai. Ya. Nah ini harus kita pahami benar bahwa kita itu sebagai model. Apapun yang kita lakukan itu pasti disoroti, baik oleh anak-anak maupun masyarakat sekitar. Wah, Pak Guru itu kayak gitu ya. Maka filosofi di buku dan ditiru itu harus benar-benar kita terapkan. Lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi, filosofi Ki Hajar Dewantara benar-benar harus kita implementasikan mulai dari tadi. Kalau kita sebagai teladan kan, ing ngaso sumrodo, ing madya mangun karsa, tutpuri handayani. Itu sangat penting dan harus dipahami benar itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf ya Mas Joko. Tapi prinsipnya kita tetap semangat dan terus belajar sebanyak-banyaknya.